Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'allam ngajiyo sapa sira, falaisal mar'u mongko ora ana utawi awa-awaan iku yuladu den lairake sapa almar'u aliman. Belajarlah, manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan orang berilmu tidak seperti orang yang tidak berilmu. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah melebihkan pada diri kita, pada manusia akan ilmu dan kecerdasan. Maka secara ilmu mantik, secara filsafat dikatakan al-insanu hayawanatun al-insanu hayawatun natik. Jadi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Maka sebab dijadikannya manusia ini khalifatul fil ard, maka secara hukum fikih manusia itu terkhitab oleh hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap orang Islam untuk menuntut ilmu. Maka selaras dengan syair yang kita bacakan ini, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada orang itu yang ujuk-ujuk langsung jadi pinter tanpa adanya proses belajar. Ujuk-ujuk jadi faham agama, ujuk-ujuk jadi ahli fikih, ujuk-ujuk jadi ahli kiai gede tanpa adanya proses belajar, tanpa adanya mondok. Kita tahu ada istilah apa? Laduni. Kita tahu ada istilah laduni. Laduni itu apa? Laduni itu adalah ketika hamba itu dikehendaki oleh Allah, langsung ilmu itu diturunkan oleh Allah. Itu ada. Tapi hal yang seperti itu 1/1.000.000 mungkin. Yang ada apa? Seorang murid yang memang menuju kepada Allah lewat jalan belajar, lewat jalan riyadhah, lewat jalan dan sebagainya. Artinya apa? Ada proses belajar mengajar, proses belajar jadi seorang murid yang asalnya tidak faqih menjadi seorang yang ahli faqih. Ada orang yang asalnya bodoh menjadi orang yang paham agama. Nah, itu lewat proses belajar. Itu artinya seorang murid yang belajar. Ini berbeda dengan laduni tadi. Kalau laduni tadi itu adalah Allah yang menghendaki hambanya menjadi faham tentang ilmunya Allah tanpa adanya proses belajar. Ada yang seperti itu, tapi itu hanya sedikit sekali. Tapi yang umum apa? Adalah proses tentang seseorang yang belajar dari bawah menjadi mengerti, menjadi alim dan menjadi ahli. Nah, itulah makanya ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Gak ada satu orang pun yang terlahir langsung menjadi alim. Toh senajan itu anaknya kiai, toh senajan itu anaknya ustadz, toh senajan itu anaknya wali besar, ulama besar, kalau tanpa adanya belajar, maka tidak akan pernah dia menjadi seorang alim. Tidak mungkin ada seorang kiai nak, bapak iki wis alim, mbahmu alim, buyutmu yo alim, buyut-buyutmu wis kabeh wis kondang alime, wis awakmu cukup ndak usah belajar nang umai, cukup abah sing mondok dhisik, awakmu wis pinter-pinter. Ndak mungkin seperti itu. Bahkan kiai-kiai seperti apa yang ada itu, mereka memondokkan anaknya, mereka mondokkan apa ngene titno putrane ke kiai yang lain agar dididik, agar bisa belajar. Kenapa? Ya itulah karena fadholnya untuk menuntut ilmu itu bukan pada dirinya sendiri atau keluarganya sendiri, harusnya ke keluar untuk memperoleh ilmu yang baru. Nah, walaisal mar'u yuladu aliman walaisa ahul ilmi kaman huwa jahilun. Maka tidaklah sama orang yang mempunyai ilmu kaman huwa jahilun seperti orang yang tidak mempunyai ilmu. Pasti berbeda dari segi dari segi menuntut ilmunya saja. Orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang akan
dimudahkan mencari ilmu. Orang yang sedang mondok, anak yang sedang mondok, itu sudah dijanjikan oleh Allah kemudahan untuk mendekat kepada surganya Allah. Allah Kanjeng Nabi dawuh man sallato tariqa yaltamisu fihi ilman. Jadi barang siapa yang menelusuri jalan mencari ilmu kepadanya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju kepada surga. Masih proses mencarinya saja Allah sudah muliakan dia. Ketika orang itu masih proses belajar, seperti kita saat ini, belajar lewat online, belajar lewat HP. Selama keniatan kita ini adalah proses belajar, proses untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, proses untuk mencari ilmu yang diridhai Allah. Nah, selama proses itu, maka Allah telah mencatat kita sebagai sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kita ini dicatat sebagai orang-orang yang dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surganya Allah. Nah, itu masih dalam prosesnya. Dalam segi mendapatkan ilmunya, kita sudah belajar, kita sudah mondok, kita sudah ngaji online tiap Sabtu. Kemudian alhamdulillah Allah titipkan kepada kita sedikit-sedikit ilmu agama Allah, sedikit-sedikit pengertian akan ilmu-ilmunya Allah. Terus apa yang Allah janjikan kepada kita? Allah janjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika kita sudah memperoleh ilmunya Allah, kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba pilihannya Allah. Jadi Allah itu bahasanya langsung blak-blakan walladhina utul ilma darajat. Wong-wong sing iman iku yo kawulaku, itu ya hambaku. Tapi orang-orang mukmin yang punya ilmu, dia itu punya derajat tersendiri. Kalau seumpama jabatan gitu paling top manajer misalnya. Nah, orang-orang yang punya ilmu itu adalah wakil manajer atau bawahnya lagi bukan karyawan-karyawan biasa. Jadi kalau orang mukmin yang tidak mau belajar, mungkin dia levelnya masih bawah lagi. Nah, ketika orang itu mau belajar, mau majelis, mau proses belajar, akhirnya dia sedikit-sedikit mengenal ilmunya Allah. Nah, itu menjadi walladzina utul ilma darajat. Allah akan kasihkan pada dirinya ini derajat tertentu, menjadi orang-orang pilihannya Allah. Dan bahkan orang yang berilmu itu dicatat oleh Allah bagian dari ahli warisnya para nabi. Jadi kalau hadisnya itu al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para ulama itu adalah para pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, mata uang zaman dulu walakin warasul ilma. Akan tetapi para nabi itu mewariskan sebuah ilmu. Faman akhadahu akhadha bi khaddin, maka barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Jadi seperti dalam keterangan yang dulu dalam hadis tersebut itu sangat jelas bahwa orang yang berilmu artinya di sini bukan cuma ilmu, orang yang ulamanya Allah itu adalah para pewaris nabi, ahli nasab dalam hal keilmuan. Sanad seorang alim itu adalah ibarat nasab dari kita kepada ayah kita, dari seorang ayah ke anaknya. Begitu pula nasab ilmu. Nasab ilmu itu adalah dari nabi kepada para alim ulama, kepada generasi selanjutnya alim ulama, kepada generasi selanjutnya alim ulama, sampai mereka di hari kiamat. Jadi mereka itu bernasab kepada nabi dalam hal keilmuan. Nah, itu yang kita bahas
tempo hari. Kalau kita nasab kita selama di dunia ini adalah nasab kita ini bin ayah kita. Kita ini anak dari ayah kita anak dari mbah-mbah kita. Tetapi dalam hal keilmuan, besok di akhirat kita tidak dikenal sebagai anak siapa, kita tidak dikenal sebagai bin siapa. Tapi keilmuanmu ini loh, bin siapa dulu? Kamu belajar seperti ini bin siapa? Kepada siapa engkau belajar? Kepada Kiai A. Nanti Kiai A ditanya, kamu belajar seperti ini kepada siapa? Kiai B, Kiai B, Kiai C, dan seterusnya sampai nasabnya itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itulah keagungan dan karomahnya orang yang berilmu. Makanya di sini disebutkan ta'allam falaisal mar'u yuladu alim. Kemudian kita membahas ilmu ini mulai awal ilmu. Lantas apa sih ilmu itu? Jadi kalau kita belajar ala-ala ini yang diutamakan mesti ilmu. Terus ilmu itu apa? Secara lugotan, secara bahasa, al-ilmu fa huwa ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihi. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan apa adanya. Kita tahu warna merah, ini disebut merah, ya memang itu merah. Kita tahu ini tinggi, ya bentuknya memang tinggi, ya itu tinggi. Tapi secara secara syarak, apa sih ilmu itu? Ulama itu beda pandangan, yang tapi intinya adalah sama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan al ilmu ma fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adalah apa yang terpatri di dalam dada kita. Artinya apa? Apa yang kita bisa amalkan, apa yang kita lakukan, itulah ilmu yang sebenarnya. Lafis sutur, bukan sebagai catatan tulisan saja. Naudzubillah sampai cuma sekedar ngomong aja, pinter ngomong gak pinter ngelakoni. Cari wong jarkoni, wani ujar gak wani ngelakoni. Naudzubillah. Jadi kata Imam Syafi'i itu, apa yang dikatakan sebagai orang berilmu adalah orang yang berbuat sesuai dengan ilmunya, orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, bukan orang yang punya tulisan catatan kitab sak gudang sak lemari, bukan orang yang pinter ngomong, pinter ceramah, pinter pidato. Tidak cukup seperti itu, tapi orang yang bisa menjalankan apa yang menjadi ilmunya. Adapun ulama yang lain, sahabat Ibnu Mas'ud, laisal ilmu laisal ilmu bikasratil riwayah, innamal ilmu nurun yuqdhafu fihil qulub. Ilmu sejati itu bukanlah dengan banyaknya riwayah, bukan cuma ngomong anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol hada, bukan seperti itu saja, nggih. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang terpatri di dalam hati. Jadi konteksnya sama, intinya adalah sama. Apa? Ilmu itu adalah apa yang telah kita amalkan. Itulah yang dimaksud dengan orang yang berilmu, orang yang telah beramal sesuai dengan ilmunya. Maka ilmu itu dengan ilmu tersebut menjadi landasan bagi amal-amal kita. Tidaklah dikatakan seorang itu berilmu jika perbuatan atau amalnya tidak sesuai dengan keilmuannya. Juga tidak bisa dikatakan orang itu berilmu, orang alim, atau orang itu orang bodoh, orang jahil, orang yang banyak amalnya, orang akeh ibadah tapi gak sesuai dengan syarat rukuni ibadah, gak sesuai dengan hukum fikihnya, yaitu juga bukan orang yang berilmu. Sebaliknya, tadi kalau tadi orang yang punya teori saja tapi gak punya amalnya, atau orang yang punya amalnya tapi tidak punya teorinya, itu juga dikatakan sebagai bukan orang yang berilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi barang siapa, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa yang tanpa ilmu kemudian dia ya'malu, beramal, beribadah, berbuat, amaluhu, amal-amalnya, perbuatannya,
mardudatun la tuqbalu, akan tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Ono wong belajar ngapunten, ada orang misalkan dia tanpa punya ilmu sholat, nggak ngerti syarat rukune sholat, seangger jengkang-jengking, assalamualaikum, ngadeg meneh Allahu akbar, jengkang-jengking, nggak ngerti niate, nggak ngerti tata carane, pokok niru-niru. Nah, meskipun 1000 rakaat amalan-amalan seperti itu mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena secara ilmunya pun sudah tidak sesuai, nggak ada syarat rukunnya, nggak tahu syarat rukunnya, nggak ada tumakninanya, angger gitu aja. Nah, itu si Iran tadi mengatakan amaluhu mardudatun la tuqbalu. Lebih